Ini bagaimana cara merubah nasib. Ya, tentu Bunda, inilah kalau kita mentadaburi Al-Quran ya, kalau kita mau kaji isinya. Selama ini kita sudah baca tapi kita tidak paham cak manunian cara nak merubah nasib kita ya dah. Yang dulu nasib kita buruk, dulu nasib misalkan buruk, miskin. Nah sekarang pengen sih ngerubah nasib itu cak mano supaya jadi nasib kita nasib yang baik ya. Cak mano cara supaya kita nih jadi wong kayo. Biar merubah nasib tidak Bunda ya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi Bunda ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Nah kita buka suratnya 13 ayatnya 11. Surat 13 ayatnya 11. Yang sudah ketemu boleh Bunda nak baca Arabnya dulu ya. Yo, Arabnya dulu Bunda. Surat 13 ayat 11 ya. Iya. Lahu mu'aqibatum. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah, terima kasih Bunda ya. Nah di sini Allah katakan Bunda ya. Jadi kita ini Bunda kadang keluarga kita ya, kenapa sih hidupnya selalu banyak masalah? Tidak, sering nggak kita dengar atau kita lihat Bunda ya, orang-orang di sekitar kita itu selalu saja bermasalah. Sudah ini kakek masalahnya, misalkan anaknya kakek belago, sudah anaknya belago, kakek anaknya pula ditobor motor, kakek adalah pokoknya. Nah sebenarnya kenapa terjadi demikian ya? Maka segeralah robah nasib kita. Bagaimana cara kita merubah nasib kita? Jadi di ayat ini Allah katakan bahwa bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Jadi Bunda kita ini selalu dijaga oleh malaikat Bun, kanan, kiri, depan, belakang.
Malaikat itu selalu menjaga kita di 4 sudut ini Bunda. Kanan, kiri, depan, belakang. Tapi tugas malaikat hanya menjaga. Tidak bisa merubah nasib kita. Tidak bisa menolong kita tanpa seizin Allah. Ya. Nah, jadi walaupun malaikat itu selalu menjaga bergiliran dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, kata Allah, jadi malaikat itu tidak bisa merubah dan Allah tidak bisa juga merubah kita, kecuali siapa yang bisa merubah Bunda? Diri kita sendiri yang harus kita rubah. Kalau kita pengen mendapat hidayah, bagaimana caranya? Ya kita cari hidayah itu, kita kejar hidayah itu. Dengan jalan seperti apa? Salah satunya kita membaca Al-Quran ini, ya. Maka kalau kita istiqomah, kita rajin membaca Al-Quran, ngajinya, maka insya Allah Allah tunjukkan jalan-jalannya, Allah tunjukkan hidayahnya. Nah, bagaimana caranya? Ada 2 yang harus kita ubah. Pertama, hablu minallah kita, Bunda ya. Apa itu hablu minallah? Hubungan kita terhadap Allah. Bagaimana kita rubah sholat kita, Bu? Yang dulu sholat kita jangan kita tepat waktu. Tepat waktu gimana? Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Nah, azan subuh baru nak bangun. Itu tepat waktu namanya Bunda. Azan baru nak bangun. Semestinya kita robah yang dulu kita tepat waktu, kita menunggu waktu. Sebelum subuh kita bangunlah, tahajudlah dulu. Ya, sudah tahajud kita istighfar. Sebelum subuh itu waktunya istighfar Bunda. Sudah istighfar, azan datang, baru kita sholat subuh. Nah itu ya hablum minallah kita. Jadi harus kita rubah itu Bunda. Ya, terus sesudah hablum minallah, yang kedua apa? Hablum minan nas. Nah ini Bunda. Ini yang lebih penting. Kalau dengan Allah kita bisa misalkan untuk merubahnya, tapi dengan manusia ini yang susah Bunda. Gimana? Contoh, kalau kita punya salah, kalau kita mau minta maaf, kadang kita memaafkan, orang lain tidak memaafkan. Nah, kita perbaiki hubungan kita terhadap hablum minan nas ini. Karena kenapa Bunda? Kita ini adalah makhluk bersosialisasi. Kita ini makhluk bermasyarakat. Jadi kita butuh untuk bergaul ya. Nah, bagaimana hubungan dengan Allah? Kita buka surat 3 ayat 112. Suratnya 3 itu Ali Imran Bunda, ayat 112-nya. Silakan. Ditimpakan atas mereka kehinaan. Mereka diliputi. Kalau aku ta'awuz dulu Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baca Quran pun harus yang penting ta'awuz Bunda. Karena setan menggoda. Surat 3 ayat 112 Bunda. Baca ta'awuz dulu yo. Duribat alaihimul lagi alaihimul aina Ki-nya pendek Pu yang panjang tuh kipu. Ayat berapa? 100.
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqulunal anbiya'a bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang dengan tali agama Allah dan tali hubungan dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan ditimpakan kepada mereka kehinaan atau kerendahan yang dengan demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi Allah tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, makasih Bunda, Masya Allah luar biasa ya. Bunda ya, kita buka dalil dulu bahwa sebelum ngaji baca Quran itu perlu baca ta'awuz. Suratnya 16 ayat 98, boleh dicatat ya dulu Bunda. Jadi wajib kita sebelum ngaji baca ta'awudz. Saya bacakan artinya dulu ya. Ini di surat 16 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita harus baca ta'awuz ya, supaya kita tidak diganggu oleh setan. Walaupun kita ngaji Bun, kalau tidak baca ta'awuz maka setan akan masuk. Maka dari itu yang penting ta'awuz. Bismillah ada apa-apa udah dibaca. Karena ada ayatnya di Al-Quran surat 16 ayatnya 98. Jadi yang penting kita baca ta'awuz ya Bunda ya. Nah, kita kembali ke ayat ini tadi, surat 3 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Mereka maksudnya manusia ini Bunda. Ya, manusia itu selalu terhina di mana saja dia berada. Nah, Bun, jadi kita ini jangan kita merasa kita inilah apalah hebat, ya. Oh, aku lagi dengan pangkat, dengan misalkan kekayaan, dengan kata kita lah hebat, kita lah banyak ilmu, ya. Ini Allah ngomong bahwa manusia itu selalu terhina di mana saja berada, kecuali, kecualinya. Dulu iklan. Siapa yang dikecualikan oleh Allah, yang tidak terhina tadi siapa? Di sini dikatakan kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah. Apa itu? Al-Quran, Bunda. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadilah teman setiamu, jadilah bestimu Al-Quran. Jangan kau tinggalkan Al-Quran. Jadi harus selalu ngaji. Ngajinya yang bagaimana? Mengkaji isinya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk pedoman kata Allah, bukan hanya untuk dibaca saja. Ya, biar kita paham, maka kita harus mengkaji. Yang namanya ngaji bukan membaca saja, mengkaji. Nah, mentadaburi seperti ini. Kita baca ayatnya, kita pahami satu persatu ayatnya,
kita sudah paham, lah ngerti, kita laksanakan. Nak digawe ke dalam pelempang tuh, lah dilaksanakan. Terus diapain lagi? Diajarkan, disebarkan, disampaikan kepada siapa saja, Bunda, terutama keluarga terdekat kita. Nah, disampaikan, Bun. Kita dapat tadi kalau nak ngaji, Bun, di Al-Quran surat 16 ayat 98 harus baca ta'awuz. Tahu, pahami itu. Masuk ke otak kita. Kaget kalau ada yang baca Al-Quran, misalkan dia tiba-tiba alif lam mim, kita ajari Bunda, bacalah ta'awuz dulu, Bun. Ngapa? Supaya tidak dimasuki setan. Nah itu kan namanya sudah nyebarkan, Bunda, sudah berdakwah gitu. Jadi dakwah itu tidak perlu nak di pojok panggung nia, tidak perlu nak di masjid nia, Bunda, tidak perlu nak cak wong ceramah nia. Ya cak itu sudah berdakwah namanya, mengajak kebaikan. Jadi tadi ya, kecuali siapa yang berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Bun, kita lahir ke dunia ini di dalam janin ibu kita, umur 4 bulan janin ibu kita, waktu ditiupkan roh di dalam perut ibu kita ini sudah berjanji dengan Allah, Bunda. Kita inilah buat perjanjian dengan Allah bahwa kita ini sudah bersahadat dengan Allah, ya, sudah berjanji dengan Allah itu. Makanya gimana kita tahu perjanjian dengan Allah kalau kita tidak memahami isi Al-Quran? Gimana perjanjiannya? Kita buka dulu di Al-Quran. Di mana ayatnya? Buka surat 7 ayatnya 172. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 172. Silakan Bunda yang ketemu. Suri tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap kedua mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di akhir kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapmu. Sadaqallahu alazim wa nafa'ana segala firman. Masya Allah, luar biasa ya. Ini jadi kita tahu, Bunda, bahwa kita sebelum lahir ke dunia ini kita sudah berjanji terhadap Allah. Kita sudah berikrar. Pertama, apa ikrar kita? Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kita sudah bersaksi, Bunda, walaupun dia itu agama di luar Islam, pun yang di luar Islam tetap berjanji seluruhnya yang namanya manusia. Kenapa dia tidak Islam? Itu karena satu, lingkungannya, kedua, orang tuanya. Makanya dia mungkin dilahirkan di lingkungan non muslim. Contoh kalau misalkan dilahirkan di Bali sana, atau dilahirkan di
di Amerika sana bunda. Makanya dia di komunitas di situ apa kamunya? Misalkan apa yang ateis ya, yang tidak beragama ini. Ada bunda yang ateis. Ateis itu tidak ngerti agama. Ateis. Pernah ada dengar ateis bunda? Dia tidak. Contoh, kalau gadis remaja pengen dia kumpul apa bahasa kita? Kumpul kebun. Dia udah kalah diatur. Makanya agama itu ngatur bunda. Kalau kita Islam inilah punya Al-Quran ini, kita beruntung, kita Islam ini pun beruntung sekali kita ini. Jadi ngatur itu bunda bukan istilah mempersulit gerak kita, bukan. Karena kalau kita ada kati aturan sama maaf kambing ayam punya aturan enggak? Tidak. Kalau dia nak berhubungan enggak tahu di jalan, enggak tahu di mana, enggak tahu di masjid, tidak. Pokoknya rame kalau kucing itu nak bercinta itu bunda, keong semuanya. Nah, itu kati aturan. Kucing tak kati agama kan? Nah, kalau ada manusia yang cak itu berarti sama dengan kucing. Nah, maka di sini apa kata Allah? Janji kita dengan Allah di sini bunda. Ya, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, kita manusia ini menjawab apa bunda? Betul, kata kita. Engkau Tuhan kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maksudnya ngapa bunda ini? Allah buat perjanjian supaya kita ini tidak ngeles. Masuk Lembang nyebut apa ngeles nyebut? Ngeyel, ingkari. Nah, biasanya manusia ini memang galak ngeles. Apalagi kalau ibu-ibu, ya dah. Misal dia buat kopi suaminya, perasaan dia mulu tahu-tahu masuk garam. Jadi pas suaminya minum, ya masih, bu itu apa pokoknya merepet. Nah, tapi bukan ibu-ibu di sini. Iya, ibu-ibu di sini, alhamdulillah bagus kalau. Ibu-ibu di sana yang seberang sana, nah inilah galak bahasa kita tadi ngeyel. Awak salah sudah minta maaf baik. Iya pak, salah ternyata aku pak. Yo maaf lah pak yo. Bila mencium. Jadi tidak marah lagi bunda. Ya. Nah itulah kalau ngeles tadi. Jadi untuk apa Allah? Ya Allah berjanji kita berjanji kepada Allah supaya kita nanti di hari kiamat tadi tidak ngeles kata Allah. Nah bahwa kita ini sudah berjanji. Nah kenapa manusia itu hidupnya sengsara? Padahal sudah dibuat perjanjian, sudah ada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah kita kembali ke surat 3 tadi bunda. Tadi dilipat dah 3:112 tadi dilipat dah bunda. Dilipat dah tadi Ali Imran tadi yang di depan. Jadi kita kembali ke ayat itu karena belum selesai nih bunda ya. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka satu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kenapa manusia yang hidup di dunia ini selalu ditimpa kemelaratan, selalu ditimpa kehinaan, terhina di mana-mana? Karena satu, dia mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari Al-Quran. Satu. Yang kedua, mereka durhaka. Durhaka terhadap siapa? Terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap manusia. Yang ketiga, kenapa? Mereka melampaui batas. Mereka melampaui batas. Nah, jadi di sini apa? Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, termasuk juga membunuh karakter
Dia nak naik menjatuhkan orang lain, itu membunuh itu. Ya, membunuh karakter, itu termasuk bunda. Tanpa hak yang benar, yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi ngapo wong hidup itu selalu sengsara, selalu terhina, dengan suami terhina. Oh ya aku dia merasa tidak bahagianya misalkan. Oh ya aku nih dengan mertuaku tuh merasa sengsaranya, terhinanya anakku. Nah, ini ayatnya sudah ada bunda. Jadi pertama dia mengingkari ayat-ayat Allah, kedua mereka durhaka, mereka melampaui batas, ya, dan mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan manusia. Nah, ini kuncinya sudah tahu kita bunda. Bun, kita hidup ini menunggu 3 waktu bunda. Pertama apa? Waktu sholat. Nunggu waktu sholat ya kita bun. Kita ini sebentar asar, jadi sebentar asar kita kajian dulu. Ini nunggu waktu sholat. Maka beruntunglah bunda kita yang ada majelis taklim. Maaf ngomongnya, mohon maaf. Bagi yang tak kati majelis taklim nunggu tak waktu? Enggak. Belum tentu bunda. Yang di rumah juga belum tentu. Kenapa sibuk dengan Urusan dunia. gawi, sibuk dengan HP, sibuk dengan cucu, sibuk dengan anak. Satu, nunggu waktu sholat. Kedua, nunggu waktu berbuat baik. Ini berbuat baik tak bun? Ya. Ngaji berbuat baik. Di ngaji kita ada impaknya bunda walaupun sedikit. Berbuat baik, baca Quran berbuat baik, sholat berbuat baik, sedekah berbuat baik. Masya Allah luar biasa bunda. Yang ketiga aku bunda nunggu apa kita buat? Mati. Iya. Kematian. Jadi sebelum mati kita ini bunda, ya, makanya kita itu dikasih permainan. Makanya ada ayat mengatakan bahwa dunia ini permainan. Bagi yang lanang dikasih bini, yang kita betino dikasih laki, dikasih anak, dikasih cucu, ya, dikasih mobil. Jadi kita ini cuma menunggu 3 waktu. Bunda. Jadi sementara kita menunggu 3 waktu, kita menunggu waktu sholat. Sekarang supaya nasib kita berubah, maka rubah waktu sholat kita. Buka surat 51 ya di mana? 51 ayat 56. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi apapun tugas kita ke dunia ini bunda untuk Beribadah. ibadah bunda. Jadi kata Allah di ayat ini ya, Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi yang dibebani tugas bunda, kita nanti dipertanggungjawabkan ya dari kehidupan kita di dunia ini, nanti di akhirat nanti ada 2, pertama jin dan manusia ya. Makanya ada ayat mengatakan ya bahwa nanti dikumpulkan jin dan manusia itu di neraka jahanam. Kenapa dikumpulkan bunda? Kita di dunia saja kalau melihat jin takut kan? Ya, siapa yang sudah pernah melihat jin bunda? Ya, takut bun. Nah, nanti dikumpulkan di akhirat di neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tetapi tidak digunakan. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka dari itu ngeri bun, kita baca tidak paham ngeri bunda.
Nak tahu ayatnya? Surat 7 ayat 179. Ini dulu kita surat ini. Kita lipat dulu. Nah, jadi biar tahu Bun, surat 7 ayat 179. 7179. Nah, ya ketemu bacalah Bunda. Iya betul, walaqad zarokna di jahannam. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak pergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang Subhanallah. Nah, Bunda, kalau kita baca ayat ini ngeri Bun dengannya. Apa ini kata Allah di sini? Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Banyak Bunda, banyak bukan dikit, banyak Bunda. Makanya jangan galak ikuti wong banyak pun kalau tidak tahu dalilnya kita beragama nih. Ya Bunda, walaupun itu ibadah, walaupun itu sholat, walaupun itu ngaji, kata kita lah benar. Kalau tidak kata dalil dan hadisnya, maka jangan kita galak ngikuti. Di sini apa kata Allah? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka dikumpulkan di neraka jahanam? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami garis besar di bawahnya, memahami. Selama ini kita ada tak punya niat nak paham baca Quran Bunda? Ada, alhamdulillah. Bukannya ngejar hatam. Alhamdulillah kalau tidak, berarti sudah tahu ayat ini, alhamdulillah, ya. Kalau di tempat lain apa Bunda tujuannya nak ngejar hatam. Nah, sudah hatam, makan-makan. Kalau dekat kami situ buat nasi tumpeng, makan-makan. Akhirnya ngaji berpuluh-puluh tahun sampai lah tua, cuman dapat ngejar hatam tuh lah Bunda. Dia dapat hatam, makan-makan, jalan-jalan, makan-makan, jalan-jalan, dah paham-paham, kemana berinfak tak tahu, siapa yang dikasih berinfak tak tahu Bunda. Nah, jadi ini Bunda, jadi yang ini makanya kita pahami ayat per ayatnya yang kita baca. Jadi tak kata perintah di Al-Quran disuruh ngejar hatam, tak kata. Malah katanya jangan kamu hendak cepat-cepat menggerakkan lidahmu membaca Al-Quran. Ada ayatnya. Tak boleh kita nak cepat-cepat baca Quran tu. Karena apa? Disuruh pahami katanya kan. Pahami ayatnya, berayatnya itu pahami. Setelah paham dia apa? Digawe ke. Ini tujuan Al-Quran diturunkan Bu. Jadi bukan hanya untuk dibaca terus sudah sampai berpuluh-puluh tahun Bunda. Kalau kita kuliah sampai berapa? Paling lama 6 tahun. Kalau lewat 6 tahun Bunda DO. SMA berapa? 3 tahun. Ada SMA yang sampai 10 tahun. Nah kita ini ngaji sampai berpuluh tahun ini Bunda tak paham.
tajwid nggak paham, nggak ngerti-ngerti. Cak mana kita nggak baca nak nyebar kita dewek lagi tidak paham. Nah, jadi bukan kita rutinitas bunda, bukan rutinitas hanya sekedar oh ya yang penting aku ngaji. Jadi sekarang robah mindset kita itu bunda, supaya nasib kita merubah. Mindset kita, pikiran-pikiran kita yang dulu itu robah, robah. Jadi di sini jadi apa kata Allah? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah selain bunda. Jadi ayat Allah itu ada dua, qauliyah dan kauniyah. Dengan melalui perkataan kita ngaji, kauniyah yang kita lihat di tanda-tanda alam ini pun, tanda kematian itu ayat Allah. Bayi yang melahirkan itu ayat Allah. Kalau kita berpikir matahari kok dia teratur terbitnya pagi-pagi dan terbit dari timur, dia tenggelamnya di barat, itu ayat Allah. Siapa yang ngaturnya? Allah. Kalau kita berpikir, kita ini kadang tidak berpikir bunda. Cobalah seandainya matahari itu tidak terbit bunda, Allah itu misalnya, kalau Allah itu lupa menerbitkan matahari dari timur tadi, nah kata kita inilah jam 10 apa masih gelap ini, nah mungkin Allah lupa kata kita Nah itu kalau kita berpikir bunda. Jadi makanya apa? Supaya kita ini berpikir sama ngaji Al-Quran. Kata Allah banyak di Al-Quran, afala yatadzakkarun, tidakkah kamu memikirkannya? Afala yatafakkarun, tidakkah kamu memikirkannya? Makanya yang kita baca ini harus dipikirkan bunda. Dengan kita belajar seperti ini, berpikir tak bun? Berpikir, kita bisa merenungi. Nah Masya Allah luar biasa bunda ya. Nah kita kembali ke surat 5156 tadi. Jadi semuanya ada penjelasan bun. Sekarang kalau kamu mau berubah nasib, kata Allah, rubah mindset kita. Selama ini kita tepat waktu sholatnya, sekarang mau nunggu waktu. Mau nunggu waktu. Terus selama ini kita sholatnya hanya 5 waktu, sekarang kita tambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Terutama tahajud. Tahajud itu sampai 14 kali dibahas di Al-Quran. Tentang waktunya, tentang doanya diajarkan semua bunda. Ada semua tuntunannya ternyata di Al-Quran. Sekarang kita rubah mindset kita bunda. Kita rubah ya. Nah itu apa namanya, bentuk hubungan kita dengan Allah. Itu tujuannya untuk apa? Kita ngaji nih bunda. Tujuannya untuk apa bun? Untuk bertakwa. Kita puasa tujuannya untuk bertakwa. Kita haji umroh, bawalah bekal. Kata Allah, sebaik-baik bekalmu adalah bekal takwa. Tujuannya untuk takwa bunda. Jadi tujuannya untuk takwa, takut kepada Allah ya, takut kepada Allah ya, dalam bentuk kita melaksanakan perintahnya dan kita menjauhi larangannya. Tapi kalau kita tidak membahas seperti ini, kita tidak tahu tuntunan yang mana perintah, yang mana larangan. Semuanya dikerjakan kalau kita tidak tahu bunda, tidak tahu ayat-ayatnya. Padahal ngajinya, punya majelis taklimnya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih campur aduk. Kata Allah, bagaimana saya mau memberi hidayah kalau kamu masih campur aduk. Nah, pertama kita robah mindset kita terhadap hablum minallah tadi ya, yaitu sholat kita ya. Jangan hanya kita tepat waktu, tapi kita menunggu waktu. Yang kedua ya, kita robah apa bunda? Berbuat baik kita. Kan kita tadi berbuat bersalah ya. Yang kedua berbuat baik. Nah sekarang berbuat baik kita buka surat 5 ayat 2. Surat 5 ayat 2. Ya, surat 5 ayat 2. Silakan dibaca. Bun, karena panjang waktu kita ini, baca artinya baik bun. Yang ini, yuk, waktu kita singkat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiarku,
kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang dibeli Anda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan kerinduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangmu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas pada mereka. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya, kasih Bunda. Jadi kita ini menunggu waktu untuk berbuat baik. Jadi apa kata Allah di ayat ini ya, di tengah-tengahnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi kita disuruh untuk tolong menolong di dalam kebaikan Bunda, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi kadang Bunda ya, jadi kita ini Bunda kadang kita ini nolong wong kadang yang minta tolong bae Bunda. Contoh misalkan kadang ada yang minta sering datang ke rumah ya Bunda ya. Biasanya kalau kita nengok kalau dia lagi keseringan datang ke rumah, cak mana Bunda sikapnya? Sikapnya cak mana Bunda? Yang galak minta itu sering datang ke rumah, ada tidak Bunda pengalaman? Ya sering. Iya, yang galak minta. Sering tidak Bunda? Sering ya. Kita cak mana sikap kita Bun? Kasihan Bun. Kalau lah keseringan datang terus, biasanya marah Bunda. Iya. Nah sebenarnya ini proyek. Ngapo Bunda? Ya, proyek. Jadi kita tidak nyari lagi. Tidak nyari lagi. Kita kalau kita nak bersedekah, berarti dialah menjemput. Jadi kita tidak butuh lagi nak kesana kemari, nak lampu merah, misalkan nak nyari panti asuhan, nak nyari masjid, nak nyari orang miskin, nak nyari anak yatim. Nah ini proyek. Jadi jangan kita istilahnya kita ini sering marah ya, sering tidak setuju ya. Maka ketika misalkan kita tidak hanya membantu orang yang minta bantu, ketika mata kita melihat ada orang yang kekurangan, ada orang yang miskin, atau ada orang yang mendorong gerobak, maaf Bunda ya, yang nyari buruan ya misalnya, ini proyek dari Allah, maka kita keluarkan sedekahnya Bunda, kita bantu. Nah romba mindset kita yang kita hanya nolong wong minta tolong baik, sekarang wong tak minta tolong pun kita kasih. Ngapo? Karena ini proyek dari Allah. Ngapo? Karena berbuat kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Tidak? Jadi kita harus tahu ilmunya Bu. Kalau kita tidak tahu ilmu ngapo, nolong dia. Ngapo ya aku capek-capek duit aku nyanyi, nak junjuk dengan wong. Nah itu karena kita belum tahu ilmunya, makanya Al-Quran itu dibaca artinya biar kita paham. Kita buka surat 6 ayat 160. Kita nolong tadi bahwa dibalas oleh Allah 10 kali lipat. 6 160. Surat 6 ayat 160. Nah, silakan dibaca Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa berbuat kebaikan dapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan di
kepada seniman dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dijauhi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah ketemu semua? Jadi kalau kita sudah tahu ini Bunda, kita memberi misalkan 1.000 dibalas kalau 10 kali lipat berapa Bunda? 10.000. 10.000. Ya, ini motivasi buat kita Bunda. Kalau kita berbuat baik dibalasnya lebih berkali-kali lipat. Bahkan kalau kita berinfak dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Di surah Al-Baqarah itu. Nah, maka kalau kita sudah tahu Bunda, kalau kita berbuat baik itu ya pahalanya besar. Dan orang yang berbuat baik itu akan kembali kepada dirinya. Jadi kalau kita berbuat baik bukan untuk dia, untuk diri kita. Sebenarnya kita lagi nabung untuk diri kita di akhirat kaget. Kita berbuat baik itu bukan dengan uang itu, istilahnya dia itu sekedar perantara baik itu menunjuk tadi, tapi kita berbuat untuk diri kita dewe. Kalau kita tahu Bunda, kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita, tentunya kita tidak akan memberi yang jelek-jelek. Karena banyak pun kalau menunjuk uang tuh yang lah jijik lah busuk-busuk. Kita lagi memicingkan mata di surah Al-Baqarah itu. Kita beda galak lagi makan yang lah basi kadang tunjuk. Nah, kadang apa kita tahu ilmunya tadi Bunda. Kita berbuat baik kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, maka kembali juga kepada diri kita. Akan kembali kepada diri kita. Contoh yang lagi tenar. Apa Bunda? Seorang kiai, ya. Kiai apa namanya? Gus Kita menghina orang yang menjual es kelas ST. Apa? Akhirnya bapak SD itu banjir rezekinya Bunda. Itu kenapa? Karena dia sabar pun, dihina dia diam baik, dia tidak balas. Dia tidak balas, tapi kalau dia balas, dia misalkan dihina, dia marah-marah, dia bencak-bencak, maka tidak akan dapat rezeki itu. Ini banjir Bunda, diumrohkan, dihajikan, dikasih duit, dikasih apa motor, dikasih dikasih duit yang banyak. Nah ini balasan ketika kita dihina. Kalau kita terima Bunda, kita terima, kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang membalas Bun. Nah, jadi ini pelajaran buat kita Bunda. Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi ketika kita dihina oleh siapapun, kalau kita tidak melawan Bunda, ya, walaupun kita benar, kita diam baik, berdoa kepada Allah, maka itu sebenarnya Allah akan mengangkat derajat kita. Iya, jadi setiap musibah apapun yang terjadi, Bunda terima saja. Bahkan ucapkan alhamdulillah. Kalau berani tersenyum kan bapak ini tersenyum kan, ya. Walaupun dia malu dihina di depan orang beribu-ribu Bunda, lagi ceramah namanya ya Bunda ya, lagi tabligh akbar, tapi bapak itu tersenyum, dia diam saja. Maka apa? Allah langsung tunjukkan Bunda. Tidak lama dari waktu itu. Nah inilah cara Allah Bun. Ini balasan Allah Bunda. Kalau kita nak tunggu balasan manusia Bunda, banyaklah kecewanya. Tapi kalau Allah yang membalas, yang tidak mungkin kata kita, tapi terjadi kun payakun kata Allah. Nah, maka dari itu, ini pelajaran semua ini. Itu ayat-ayat Allah Bunda. Itu ayat kaunia itu namanya, ya. Nah inilah makanya Masya Allah luar biasa Al-Quran ini Bunda ya. Nah jadi di sini kalau kita berbuat baik akan kembali kepada diri kita. Banyak sekali di Al-Quran itu Bunda ya. Buka surat 17 ayat 7. 17 ayat 7. Silakan baca Bunda. Jadi mohon maaf Bunda, sebelum asar aku langsung ini Bunda balik ya untuk mengisi di Kasnal yang sah ini. Ayat 7. Iya, 17 ayat 7. Jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat baik bagi diri sendiri.
Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka akibatnya adalah dirimu sendiri. Maka apabila datang janji atau siksaan yang kemudian kami bangkitkan untukmu, supaya mereka menghinakan muka kamu dan supaya memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka memasuki pertama kali, dan supaya mereka menghancurkan seluruhnya sewaktu mereka berpuasa. Maha benar Allah Tuhan segala. Masya Allah. Jadi di surat 17 ayat 7 apa kata Allah? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ini Allah yang ngomong, bukan Bunda Asni, Allah yang ngomong. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan untuk uang sebenarnya Bunda, untuk diri kita dewe. Dan sebaliknya kalau kita berbuat jahat, maka kerugian itu, kejahatan itu akan balik ke dirimu dewe, kata Allah. Maka dari itu Bunda ya, berbanyaklah, teruslah kita berbuat kebaikan-kebaikan, walaupun sekecil apapun, sekecil biji zarah, tidak ada yang sia-sia kebaikan kita di mata Allah. Walaupun di mata manusia mungkin tidak berharga Bunda, maka kalau kita pengen merubah nasib kita, rubah mindset kita, berbuat baik kapanpun, dimanapun, untuk siapapun ya. Jadi berbanyak berbuat baik. Kita melihat orang-orang yang kekurangan, kita doakan. Kalau kita tidak bisa memberi Bunda, bisa keluar rumah pagi-pagi melihat bibi yang jual sayur sepi, tidak laku, doakan Bunda. Kalau kita tidak bisa memberi, ya Allah semoga sayur bibi itu banyak lakunya, cepat laris, cepat habis, dia dapat rezeki yang banyak yang berkah, amin. Atau malaikat untukmu juga, jadi kita dapat Bunda. Jadi jangan kita istilahnya pelit dengan doa-doa kebaikan. Maka yang kita doakan untuk orang itu balik ke kita. Dan sebaliknya kalau kita mendoakan jelek, misal contoh HP-nya dicopet. Nah pas dicopet, apa biasanya sumpah serapah Bunda. Nanti nanti HP itu semua itu mobil, mau bla 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 bla. Nah itu juga kita sumpah yang jelek itu balik ke diri kita Bu. Mestinya apa gitu? Doakan. Dia namanya barang lah hilang. Ya dah. Cak mana lagi dia nak balik lagi, nak kada tu copet nak balik lagi. Ya kita doa baik. Ya Allah semoga yang ambil HP itu tadi semoga berguna baginya, semoga bermanfaat, semoga Engkau beri hidayah ya Allah, semoga berkah dan aku diganti HP yang lebih bagus lagi. Al-Fatihah. Doakan Bunda. Ngapain kita nak ngomong jelek-jelek? Nah itu ya. Jadi pertama apa tadi? Robah hubungan dengan Allah ya, bentuk sholat kita. Yang kedua dengan manusia. Yang ketiga kebaikan-kebaikan kita. Yang sekarang robah pola sedekah kita Bunda ya. Kita buka surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7. At-Talaq ayatnya 7. Ya, At-Talaq ayat 7. Baca artinya baik Bunda, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebangi seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah memberikan kelapangan setelah kesempitan. Maha benar Allah akan segala firman-Nya. Masya Allah luar biasa ya. Nah, jadi kita robah sedekah kita ya. Kita buat program Bunda. Di sini sudah ada program belum sedekahnya Bun? Jumat Barokah apa? Oh iya. Belum ada Bunda ya? Ada. Atau untuk anak yatim? Ya, alhamdulillah sudah ada. Iya, alhamdulillah ya. Ada yang meninggal, ada yang sakit ya. Nah, kita ini Bunda kadang cak ini pola sedekah kita. Kaget sedekah nunggu kayo. Oi lemak kalau si anu tuh
Siang itu kayo dia wajah dia galak sedekah. Bun, roba pola itu, ya. Sedekahlah supaya kamu menjadi kaya. Bukan nunggu kaya baru sedekah. Jadi sedekahlah dulu. Dengan sedekah, maka akan menjadi kaya. Bukan kaya dulu baru sedekah. Cak mana kalau udah kaya udah. Enggak sedekah. Tidak sedekah. Apa yang nak kita bawa? Nah, padahal aku kalau lah belum sebelum meninggal waktu sekarang begitu sudah digambarkan, sudah dibuka CCTV kita ngapo minta dihidupkan semenit baik dikit baik katanya ngapo aku nak balik ke dunia nak aku nak sedekah. Iya guna gaya itu banyak penyesalan ngapo karena tidak galak sedekah lagi. Sedekah ngapo nunggu kayo dia lemak kalau kayo bahasa kayu pun kayo bahasa kami itu mandi. Kalau mandinya kayo bunda. Yo, kayo maksud ke air. Kayo, ya. Jadi bunda sekarang kita roba pola sedekah kita. Tiada hari tanpa sedekah. Tiada hari tanpa sholat. Tiada hari tanpa sedekah. Tiada hari tanpa ngaji. Di surat 3532 ada usah dibuka itu boleh dicatat be. Nah kita bahas ayat ini dulu ya. Jadi kenapa hidup ini sempit, Bun? Kalau sempit biasanya pelit ya. Ya pelit. Ini ayat ini kalau kamu sempit sedekahlah kata ayat ini. Surat 65 ayat 7 ini. Kalau kamu lagi sempit, seret ya, lagi misalkan belum gajian, isi kulkas lah habis, segala lah habis, beras lah habis, telur lah habis, minyak habis, gula habis. Nah, itu lagi sempit. Maka apa kata Allah? Sedekahlah, ya, pancing dengan sedekah, ya. Jadi kita baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Jadi bunda, apa sih yang nak kita sedekahkan kalau kita lagi sempit? Ya bukan hanya uang bunda sedekah. Bukan hanya uang, mindset kita nih uang. Banyak dengan yang lain. Misal kalau kita lah kulkas tak isi kulkas lah habis, segala habis. Sekarang buka lemari pakaian kita. Banyak kan baju-baju? Banyak. Jilbab? Banyak. Ya orang sudah berapa setel jilbab? Belum untuk seragamnya, belum untuk kondangannya, belum untuk apa namanya, apa lagi? Arisannya. Ya, banyak kita nih seragam. Yang merah berapa merah darah, merah cabai, merah marun, merah pink. Merah apa lagi bunda? Merah nih. Nah, yo merah aglo-galo, bukan siko itu. Banyak, ada 2 ada 3 yang kembar sedekahkan. Buka jilbab, buka lemari jilbab, buka lemari tas, buka. Itu sedekah bunda, sedekah. Atau tupperware yang disimpan-simpan. Lama-lama disimpan tupperware itu rapuh bunda. Boleh juga pecah kalau apa? Asal dibuka pecah. Untuk apa kita simpan bunda? Bawa mati tidak itu? Iya, maka gunakan kita ke sini bawa makanan, bawai biar kakek apa namanya tupperware tadi bersaksi bahwa pernah kita bawa ke masjid untuk bawa kue untuk sedekah di pengajian. Masya Allah luar biasa itu bunda. Jadi jangan kita simpan di lemari. Kakek ya lemah kalau panjang umur. Kalau kita yang duluan dari suami, siapa yang ambilnya? Bin Mut. Baik lemaknya katanya tupperware lah cukup dalam lemari. Lado galo, ambal-ambal lado. Oh, lemaknya senangnya dia. Nah, baju lado, jilbab lado, 3 maki pun. Kita yang sengsara. Bahkan kadang hutang itu tuh. Hutang belum dibayar, dalam kubur digembok malaikat. Nah, itu dia. Di dunia pelik, mana yang kita bawa? Suami tidak nolong, kita
mati duluan. Iya, belum tentu. Apalagi ada yang bin mut tadi. Iya, ada yang mamut. Nah, mama muda tidak mungkin lagi ingat bunda. Sudah mati lah katanya. Makanya bu, jangan pelit-pelit. Itu nih pelit. Tak kalah. Iya. Pakai untuk inilah, untuk ini, untuk anak ini, untuk anak itu, untuk cucu ini, cucu itu. Makanya pelit itu tadi. Itulah ngapa pelit, mencintai dunia tadi. Makanya bunda robah sekarang pola sedekah kita supaya hidup kita berubah, nasib kita berubah, ya. Maka tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa sholat, kan? Di surat 35:29 itu ngaji, sholat, sedekah. Kalau kamu beruntung, kata Allah, ngaji, sholat, sedekah. Cukup 3 ini dulu. Dengan ngaji maka kita banyak ilmu kan? Dengan ngaji, dengan sholat, ya memang sholat itu perintah Allah, kewajiban kita, ya. Dengan sedekah juga itu bentuk hablum minan nas kita. Masya Allah luar biasa. Terus masih ada waktu ya. Kita bahas lagi robah ucapan kita, ya. Ucapan atau kata-kata kita buka surat 35 ayat 10. Surat 35 ayat 10. Masya Allah cepat sekali bunda waktu, ya. Dan siapa yang mendaki kemuliaan, maka ketahuilah dengan itu semua milik Allah. Kepadanya akan perkataan-perkataan yang baik dan amal kebaikan yang akan menyenangkannya. Adapun orang-orang yang mencapai kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana Tuhan mereka akan hancur. Masya Allah. Nah ini bunda, robah kata-kata kita, ucapan kita. Kenapa? Karena ucapan itu adalah doa, ya. Ucapan-ucapan itu akan naik ke atas. Apa yang kita ucapkan biasanya akan terjadi. Makanya banyak artis-artis yang nyanyi-nyanyinya bunda, ya. Banyak contoh yang kemana-kemana alamat palsu akhirnya dapat lagi palsu. Yang masak sendiri, nyuci baju sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, akhirnya sendiri nih ya, ditinggal bini atau ditinggal laki, ya. Nah jadi nyanyi itu adalah kata-kata kosong, Bu. Nyanyi itu bunda, ya, dan musik itu senjatanya setan. Jadi robah yang dulu kita suka nyanyi, robah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Ketika dikasih ucapkan alhamdulillah. Ketika kita misalkan kita ada berbuat kezoliman, kesalahan, maka ucapkan astagfirullah. Ketika kita melihat yang bagus-bagus, ucapkan masya Allah. Ketika kita melihatkan yang jelek atau terjadi kecelakaan atau gimana, ucapkan subhanallah. Misalkan di jalan kita lagi nyopir, ketika naik tanjakan, ucapkan Allahu Akbar. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ketika kita ketemu kawan, ucapkan assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, bahagia. Kalau ada yang benar, kalau belum ngaji, berapa kabar? Mak inilah latuo ini, gigi lah kempot, manto lah rambut, jangan pun. Iyo, jangan ngomong cek itu. Apa kabar pun? Mak inilah nak makan lagi saronia. Iyo, saronia. Jadi ucapkanlah kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah, ya. Kemuliaan itu milik Allah. Maka kalau kita ucapkan kata-kata yang baik, kita bicara yang baik, maka Allah akan kabulkan, ya. Dan kita buka lagi surat 51 ayat 23. 51 ayat 23. Ya, langsung aja. 51 ayat 23 ya. 51. Apa yang dinyanyikan itu pasti terjadi seperti yang
Nah, jadi apa kata Allah di ayat ini? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya dah, apa yang kita omongkan biasanya galak terjadi. Makanya kalau dulu bunda ya, dulu sebelum hijrah, kalau di dusun itu sama ada mak ngomong anak gadisnya tuh, anak gadis wong sak tetangga tuh hamil. Oh, sering ibu-ibu itu ngerumpi ngomongin, nah tiba-tiba anak dia dewek puluh hamil. Nah itu, ngapa? Karena galak ngantoi tadi, ngantoi wong. Karena ucapan itu naik ke atas, makanya hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam kita ngomong, hati-hati dalam berbicara, bunda. Jadi ngomonglah yang baik-baik maksudnya. Kalau kita nak merubah nasib kita yang dulu sering ngomong setan lah, ngomong apa lah, ngomong segala bisa kan kebun binatang itu kalau marah dengan anak keluarga lo, bunda ya. Iya, yang monyet, yang kerbau lah, sapi lah kalau marah dengan anak keluarga lo. Nah sekarang roba bunda. Kata-kata itu apa? Doakan ya Allah nak, semoga kau jadi anak soleh nak, semoga kau jadi apa namanya imam Masjidil Haram nak. Nah seperti contoh siapa? Imam Masjidil Haram, Imam Sudais. Ngapa? Waktu masih kecil dulu, maknya bikin roti, pas ada tamu, Imam Sudais ini dihampur ke nyala dengan pasir. Apa disumpah oleh maknya, pergilah kau ke sana ke Mekah Madinah sana, jadilah kau imam Masjidil Haram katanya. Terkabul kan? Nah jadi kalau marah dengan anak tuh jangan yang jelek-jelek. Iyo, ada yang ngomong anaknya anak kampung tau, sedangkan iyo kalau ngomong anak kampung berarti maknya kampung. Iya, itulah kalau kita sering denger ya, yang belum ngaji tuh bun, yang belum ngaji, kalau yang ngaji tidak lagi lah tahu dia. Iya, jadi jangan marah dengan anak kita. Terus seluruh kebun binatang di keluar Galo marah itu disebut galo-galo yang ayam, yang kucing lah. Nah maka jangan lagi, robahlah kata-katamu, hati-hati ya, karena apa yang kau ucapkan ya, karena Allah itu apa namanya mendengar, tahu apa yang kita ucapkan. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita ya. Masya Allah ya, luar biasa bunda-bunda. Hari ini sudah lewat jam 3 ya, karena Bunda Asti ngisi juga di Kasnariansa ya. Jadi mohon maaf tidak membersamai sholat asar di sini bunda, sudah ini langsung balik ya. Terima kasih apa yang disampaikan bunda, semoga bermanfaat buat kita semuanya, khususnya saya menyampaikan, semoga bisa kita mengamalkannya ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang benar itu dari Allah, yang salah saya yang menyampaikannya, dan saya mohon ampun kepada Allah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga keluarnya kita dari rumah Allah yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.